Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam. Sebelum lanjut ke presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Di sini terdapat Fadila Heriana, kemudian saya sendiri, dan juga Salman Nurabani. Selanjutnya, terdapat peta konsep. Kita akan membahas makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran, sejarah pembukuan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan, keanekaragaman cara penafsiran Al-Quran, dialektika Al-Quran dan budaya, serta rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Pertama akan dijelaskan oleh Salman Nurabani terlebih dahulu. Makna, fungsi, dan kandungan Al-Quran. Yang pertama itu ada makna Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang artinya mengumpulkan atau menghimpun huruf, dan kiro'a yang artinya menghimpun huruf dan kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Al-Quran adalah firman atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman hidup dan petunjuk bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Maka, makna Al-Quran adalah kitab yang berisi firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, dan dengan membacanya saja sudah menjadi sebuah ibadah. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam diantaranya: 1. Sebagai Al-Huda atau petunjuk. Al-Quran memiliki 3 fungsi sebagai petunjuk, yaitu petunjuk bagi manusia secara umum karena di dalam Al-Quran terdapat isi yang bersifat universal, seperti berkaitan dengan ilmu pengetahuan, petunjuk bagi orang yang bertakwa supaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan petunjuk orang beriman berarti bagi orang yang mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua sebagai Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran menjadi pemisah antara yang hak dan batil. Di dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam yang termasuk hal yang benar dan salah. Jika seseorang sudah memahami Al-Quran dengan benar, maka seharusnya orang tersebut sudah bisa membedakan mana yang benar dan salah. Yang ketiga sebagai asyifa atau obat. Al-Quran merupakan obat penyakit yang ada di dalam dada manusia, seperti perasaan tidak selalu tenang, terkadang merasa marah, iri, dengki, cemas, dan penyakit hati lainnya. Yang keempat sebagai al-mau'izah atau nasihat. Al-Quran menjadi nasihat bagi orang bertakwa dan sumber pokok ajaran Islam. Nasihat dalam Al-Quran berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi manusia sekarang atau setelahnya. Lalu ada fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Di antaranya yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran memberikan petunjuk agar umat manusia dapat hidup dengan baik dan benar untuk berakhlak mulia, menjalankan ibadah dan perbuatan salah dan benar yang dijelaskan dengan peringatan-peringatan agar terus bertakwa kepada Allah. Yang kedua, mukjizat bagi Nabi Muhammad. Al-Quran menjadi mukjizat karena merupakan sumber dari segala sumber hukum dan penyempurna kitab terdahulu. 3. Menjelaskan kepribadian manusia dan perbedaannya dengan makhluk lain. Al-Quran menyebutkan tentang manusia memiliki sifat baik dan buruk, bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, diantaranya yang pertama, ilmu tauhid, yaitu ilmu kalam yang membahas pengokohan keyakinan dalam agama Islam, sehingga dapat menghilangkan keraguan akan Islam, dan tauhid juga berarti mengesahkan Allah. Yang kedua, ilmu hukum, yaitu ilmu yang membahas tentang aturan dalam Islam, seperti hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lain-lain. Yang ketiga, ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang membahas cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, dan batin. Selanjutnya ada kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat kandungan yang menjadi hal pokok dan utama. Letaknya berada dalam surat-surat dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, akidah atau keimanan, merupakan keyakinan yang berada dalam hati manusia sepenuh hati. Yang kedua, ibadah,
merupakan bentuk ketaatan yang dikerjakan untuk mendapat ridho Allah yang menjadikan hubungan manusia dengan Allah, seperti sholat, haji, zakat, dan lain-lain. Yang ketiga, muamalah, merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya, seperti tata cara jual beli, pidana, hukum waris, politik, dan pernikahan. Yang keempat, akhlak atau budi pekerti, merupakan perilaku yang dimiliki manusia, baik yang terpuji atau yang tercela. Di dalam Al-Quran mengajarkan untuk berperilaku baik pada ucapan dan tingkah lakunya untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu ada sejarah pembukuan Al-Quran. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad. Pada zaman Nabi Muhammad, pengumpulan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan metode hafalan dan menulis. Ketika Nabi mendapat wahyu, beliau akan segera menghafalnya dan memberitahu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat ikut menghafalnya. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu sangat mudah untuk menghafal. Tradisi hafalan masyarakat Arab ini memungkinkan Al-Quran menjadi terpelihara. Sedangkan metode yang kedua adalah dengan cara menulis ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, dan potongan tulang belulang binatang. Pada saat itu alat tulis masih susah dicari sehingga menimbulkan kesulitan, tetapi itu membuat hafalan mereka menjadi lebih kuat. Yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu ada dari Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan dipegang oleh sahabat yang dipercayainya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mengalami kesusahan di pemerintahannya karena banyaknya kaum murtad dan peperangan yang terjadi. Peperangan itu menyebabkan beberapa kori gugur, sehingga Umar mengajukan usul kepada Abu Bakar untuk segera mengumpulkan dan membukukan Al-Quran agar Al-Quran tidak musnah. Lalu Abu Bakar memerintahkan Zahid bin Sabit untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran, karena beliau adalah orang yang cerdas dan merupakan orang terakhir yang membacakan Al-Quran di depan Nabi. Namun sama seperti respon Abu Bakar di awal, yaitu menolaknya. Lalu mereka berdiskusi hingga Zaid bisa menerimanya. Yang kedua, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, Islam telah tersebar luas, dan banyak juga para penghafal Al-Quran di setiap daerah. Namun, cara-cara pembacaan Al-Quran ini juga berbeda-beda di tiap wilayah, dan mengakibatkan terjadinya pertentangan di antara penduduk tersebut yang menyebabkan perpecahan di antara kaum muslimin. Karena merasa khawatir akan terus terjadi pertentangan dan perselisihan ke depannya, maka Utsman dan para sahabat sepakat untuk menyalin mushaf yang ada pada Abu Bakar dan menyatukan para kaum muslimin di seluruh daerah dengan satu bacaan yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Cut Desi Ayu. Selanjutnya terdapat nilai-nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama, terdapat nilai Al-Quran dalam lingkungan pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan, menjadi salah satu lembaga pendidikan formal yang menjadi wadah dalam pembentukan karakter. Unsur yang terpenting dalam sekolah yaitu tenaga pendidik atau guru. Peran guru dalam konsep Islam dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya guru sebagai murabi, yaitu bertugas mendidik peserta didik agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan potensinya, mendewasakan peserta didik, memberdayakan komponen pendidikan, memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dan bertanggung jawab dalam proses pendidikan. Selanjutnya, guru sebagai mu'alim, yaitu perannya terfokus pada mentransfer dan menginternalisasi ilmu pengetahuan dalam rangka mewujudkan peserta didik yang mampu menguasai, mendalami, memahami, mengamalkan ilmu secara teoris maupun praktis. Yang ketiga, guru sebagai mu'adib, yaitu bertugas menanamkan nilai-nilai tata krama, sopan santun, dan berbudi pekerti yang baik. Selanjutnya, guru sebagai mursyid, yaitu bertugas membimbing peserta didik agar memiliki ketajaman berpikir dan kesadaran dalam beramal. Kemudian, guru sebagai mudaris, yaitu berusaha mencerdaskan peserta didik, mengembangkan potensi mereka, dan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Kemudian, guru sebagai multi, yaitu bertanggung jawab terhadap proses perkembangan kemampuan membaca peserta didik. Dan yang terakhir, guru sebagai muzaki, yaitu bertugas menjauhkan diri peserta didik dari sifat tercela dan menanamkan sifat terpuji. Adapun cara yang diajarkan dalam pendidikan terdapat dalam ayat Al-Quran, yaitu dengan yatlu membacakan, yuzaki mensucikan, dan yu'alimu mengajarkan.
Di dalam Islam, orang yang memiliki pengetahuan pantas mencapai taraf ketinggian dan keutuhan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Nilai Al-Quran bisa tersampaikan oleh siswa karena adanya guru. Maka dari itu, guru memikul tanggung jawab yang besar untuk mendidik siswa untuk mencintai Al-Quran, mempelajari serta memahami isi yang terkandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, nilai Al-Quran dalam lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga berpengaruh besar terhadap pendidikan anak, karena keluarga merupakan tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan. Pendidikan keluarga yaitu usaha sadar yang dilakukan orang tua untuk membimbing, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan anaknya secara naluriah, agar mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan mendatang. Keluarga sangatlah berpengaruh pada keteladanan anak, dan anak adalah cerminan dari keluarga. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka ibu dan bapaknya yang mendidiknya menjadi orang yang beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, nilai Al-Quran dalam lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan menjadi tempat di mana seorang manusia atau bersama orang lain untuk memproduksi suatu barang atau memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan dalam hal materi maupun non-materi, jasmani atau rohani, maupun hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian atau keakhiratan. Perintah bekerja, berkarya, dan mencari rezeki yang halal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja pula, maka kalau kamu akan mengetahuinya. Surah Al-Zumar ayat 39. Di dalam Al-Quran terdapat banyak menjelaskan tentang aturan dalam bekerja, seperti penggunaan waktu dalam bekerja. Menjaga waktu bagi seorang muslim menjadi tugas utama agar dapat dimanfaatkan untuk agama dan dunianya. Walaupun banyak dalil yang menyatakan agar manusia mencari rezeki, tetapi jangan tenggelam dalam urusan dunia saja, sehingga lupa akan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu dan untuk akhiratmu, untukmu dan kaummu, karena amal perbuatan yang menjadi sumber kebahagiaan, dan Allah akan melihat amalmu, baik berupa amal kebajikan maupun keburukan. Dan amal umat manusia juga akan dilihat oleh Rasul dan para mukmin, serta mereka akan memberikanmu hak di dunia." Hadis riwayat Habsyi Asy-Siddiqi. Selanjutnya, keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Berbagai corak penafsiran Al-Quran muncul pada zaman akhir dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah di abad pertengahan. Sang pemimpin Harun al-Rashid sangat mendukung ilmu pengetahuan pada saat itu, sehingga Islam mencapai puncak keemasan di zaman tersebut, karena kemajuan berpikir dan pendidikan. Jadi, corak tafsir adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika ia menjelaskan maksud dari ayat Al-Quran. Adapun corak-corak tafsir yang berkembang dan populer hingga masa modern ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, corak lugawi. Corak inilah yang berartikan penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Tafsir model seperti ini biasanya banyak diwarnai dengan kupasan kata per kata atau tahlil al-lafaz, mulai dari asal dan bentuk kosakata atau mufradat sampai pada kajian terkait gramatika atau ilmu alat. Seperti tinjauan aspek nahwu, sarf, kemudian dilanjutkan dengan qiraat. Disinilah urgensi bahasa akan sangat nampak dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya terdapat corak filsafat. Di antara pemicu munculnya keberagaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. Bersamaan dengan itu, pada masa Khilafah Abbasiyah banyak digalakkan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan tersebut adalah buku-buku filsafat yang pada gilirannya dikonsumsi oleh umat Islam. Yang ketiga terdapat corak ilmiah atau ilmi. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Oleh karena itu, muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. Oleh karena itu, dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang memiliki arti seperti, "Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui, dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu atau ada, maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda atau kebesaran kami pada orang-orang yang mengetahuinya." Quran Surah Al-An'am ayat 97-98. Selanjutnya terdapat corak fikih. Tafsir fikih lebih populer disebut tafsir ayat Al-Ahkam, karena lebih berorientasi pada ayat hukum dalam Al-Quran. Dilihat dari sisi pro kontranya,
Tafsir corak fikih merupakan jenis corak yang banyak diterima hampir semua lapisan mufasir. Kemudian terdapat corak tasawuf. Menurut Quraisy Shihab, corak ini muncul akibat munculnya gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi atau sebagai kompensasi terhadap kelemahan yang dirasakan. Disampaikan ada dua faktor yang dikemukakan oleh Quraisy Shihab di atas. Faktor lain adalah karena berkembangnya era penerjemahan karya-karya filsafat Yunani di dunia Islam, maka muncul pula tafsir sufi falsafi. Selanjutnya, terdapat corak al-adabi wa al-ijtimai. Corak ini memadukan filologi dan sastra atau tafsir adabi, dan corak tafsir kemasyarakatan. Corak tafsir al-adabi al-ijtimai adalah corak tafsir yang menjelaskan petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan masyarakat, serta usaha untuk menanggulangi penyakit masyarakat atau masalah mereka berdasarkan petunjuk ayat-ayat dengan mengemukakan petunjuk tersebut dalam bahasa yang mudah dimengerti tapi indah didengar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila Heriana. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang dialektika Al-Quran dan budaya, atau hubungan dari Al-Quran dengan realitas budaya sosial. Nah, Nasar Hamid Abu Zaid menjelaskan bahwasannya mukjizat dalam konteks wahyu itu tidak menyimpang dari batas-batas kerangka yang menjadi kerangka karakteristik kebudayaan di mana wahyu tersebut diturunkan. Al-Quran merupakan mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada bangsa Arab yang memiliki keunggulan dalam bersyair ataupun berpuisi. Nah, selanjutnya dalam pandangan umat Islam, Al-Quran itu adalah wahyu yang menjadi sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Interaksi Al-Quran dengan realitas sosial menurut Quraisy Shihab yaitu dibumika, dibaca, dipahami, dan diamalkan untuk menampakkan kebenaran dalam Al-Quran itu sendiri, yang dimana kebenaran yang sesungguhnya itu merupakan mutlak milik Allah. Selanjutnya, Al-Quran adalah mukjizat yang berakulturasi dengan wujud nyata dengan kebudayaan bangsa Arab. Al-Quran tidak melarang bersyair ataupun berpuisi. Nah, dari konsep ini, itu yang membuat para wali songo itu terinspirasi dalam melakukan penyebaran Al-Quran, yang dimana ada beberapa penyebaran yang dilakukan oleh wali songo, yaitu dengan menggunakan kebudayaan wayang, seni ukir, seni suara, dan bersyair yang lainnya. Terus selanjutnya, sebagai kitab suci, Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada umat manusia dimanapun dan kapanpun, yang mana fungsi Al-Quran itu adalah melegitimasi, meluruskan, dan menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajarannya. Berkembangnya model penafsiran terhadap Al-Quran sejak masa klasik sampai masa modern dapat menjadikan bukti bahwa telah terjadi hubungan antara Al-Quran dengan budaya manusia. Selanjutnya, rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Nah, banyak para ahli yang melakukan penafsiran Al-Quran, namun semakin ke sini semakin banyak yang salah mengartikan maksud dari penafsiran Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, di sini bisa kita lihat pada intinya adalah akan dilakukannya rekonstruksi penafsiran Al-Quran, di mana hal tersebut ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama itu, di sini sebelum metode merekonstruksi penafsiran Al-Quran, itu yang melatar belakanginya ada dua. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai dokumen di mana merupakan pedoman umat Islam yang sesungguhnya. Terus yang kedua, itu Al-Quran juga sebagai sumber dari segala pandangan dan tujuan yang digunakan dalam umat Islam dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk metode penafsiran rekonstruksinya, ini yang digunakan adalah metode hermeneutika. Bentuk dasar dari hermeneutika itu adalah hermeneun, yang berarti to express atau mengungkapkan, to explain, menjelaskan, dan to translate atau menerjemahkan. Bisa juga berasal dari kata Hermes, yang artinya itu dewa yang menyampaikan pesan langit ke bumi. Nah, selanjutnya, menurut Handi Hadianto dalam jurnalnya tentang membaca Al-Quran untuk kehidupan, dikatakan Al-Quran mengalami proses historisasi sehingga nilai-nilai universalitasnya dan inklusivitas dari Al-Quran itu lambat laun tergeser dan berubah menjadi sebuah teks yang tertutup dan eksklusif. Nah, atas dasar itu, pembacaan konsep hermeneutik ini memperkenalkan 3 model kritik dalam pembacaannya,
yaitu ada kritik historis, eidetik, dan praksis. Nah, penerapan dari ketiga model kritik tersebut itu juga harus ditopang oleh 7 prinsip, yaitu yang pertama, 1. Prinsip historis. Cara kerja penafsiran Al-Quran harus diawali oleh kritik validitas teks yang akan ditafsirkan. Untuk itu, penafsir harus berupaya untuk membuktikan validitas dan otentitas teks tersebut. Nah, dalam Khazanah Keilmuan Islam, masalah validitas historik suatu teks itu melahirkan ilmu yang riwayah. Selanjutnya, prinsip konfirmatif. Pembacaan Al-Quran perlu dikonfirmasikan dalam konteks sosiopolitik dan konteks sosial serta psikologis ketika Al-Quran diturunkan. Dalam konteks ini, penafsiran Al-Quran itu seringkali merujuk pada sunnah Nabi, tradisi kenabian, sunnah sahabat atau tradisi sahabat, dan juga sunnah-sunnah pembaca Al-Quran pada masa lalu, yaitu tradisi tabi'in dan para imam mazhab. Termasuk dalam prinsip ini, mengkonfirmasikan suatu ayat dengan fakta kesejarahan atau dengan pertimbangan yang logis. Kemudian yang ketiga, itu ada prinsip tematis komprehensif. Sebagai teks yang komprehensif, sistematika Al-Quran mengemban sebuah tema utama dan tema-tema sekunder yang semuanya bermuara ke satu tema. Oleh karena itu, merupakan sebuah kesalahan apabila ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan secara parsial, terlepas tanpa memandang rangkaian ayat demi ayat, surat demi surat, sebagai satu kesatuan yang utuh. Terus yang keempat, itu ada prinsip linguistik. Sebagai teks berbahasa Arab, Al-Quran harus dibaca dalam logika bahasa Arab abad ke-7. Kosakatanya, struktur, serta gaya bahasa Arab yang dipergunakan Al-Quran tentunya tidak sama dengan kosakata, struktur, dan gaya bahasa Arab pada masa-masa sesudahnya. Nah, dengan kata lain, bahasa Arab Al-Quran ini merupakan representasi atau aplikatif pola pikir bangsa Arab abad ke-7 yang masih didominasi oleh pola pikir penduduk padang pasir. Terus yang kelima, itu ada prinsip distingsi etis legis. Ketika menafsirkan teks Al-Quran, itu harus mengetahui apakah teks tersebut berpretensi untuk dimaknai sebagaimana adanya, atau harus diambil spirit etisnya melalui proses yang transendenisasi. Yang keenam, prinsip distingsi instrumen intensional. Nah, dalam prinsip ini, penafsir Al-Quran itu harus membedakan antara ungkapan konotatif atau ungkapan denotatif. Dengan kata lain, itu perlu diidentifikasi apakah makna suatu ayat menempel pada lafaz-lafaznya atau tersembunyi di balik lafaz-lafaz tersebut. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu semua kandungan Al-Quran hendaknya dapat dikonkretkan dalam kenyataan di mana proses pembacaan terhadapnya itu dilakukan. Untuk itu, penafsir harus mempertimbangkan berbagai konteks yang melingkupi situasi pembacaannya. Kemudian, implikasi atau perlawanan dari prinsip ini yaitu perubahan situasi pembacaan yang dapat mengakibatkan perbedaan konklusi atau kesimpulan. Dengan demikian, bisa jadi penafsiran Rasul dan imam-imam mazhab pada masa lalu itu berbeda dengan penafsiran pada saat ini. Nah, jadi penafsiran hermeneutika ini juga tidak bisa lepas dari segi bahasa, sejarah, dan tradisi yang berarti hal ini itu memerlukan kebudayaan untuk dialektika Al-Quran tersebut. Segala aktivitas penafsiran pada dasarnya merupakan suatu kesatuan dalam proses historis linguistik dan tradisi yang berlaku, di mana partisipasi ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu. Nah, para pemikir reformis sering menyatakan bahwasanya krisis yang terjadi di dunia Islam serta ketidakmampuan umat Islam untuk memberikan satu kontribusi yang berguna bagi dunia kontemporer itu dikarenakan oleh tradisi. Jalan keluar yang dianjurkan oleh para reformis itu seringkali adalah dengan meninggalkan ikatan tradisi dan kembali kepada Al-Quran. Pernyataan tersebut tidak selaras dengan fakta bahwasanya satu penafsiran itu tidak bisa secara sepenuhnya mandiri berdasarkan teks, tapi pasti terkait dengan muatan historisnya, baik muatan historis saat teks itu muncul dan saat teks itu ditafsirkan. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah pada intinya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan dipersebarkan melalui bangsa Arab
yang dimana banyak sekali manfaat serta pedoman dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari Al-Quran tersebut, dan serta pastinya sangat dianjurkan untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.